Katekismus Besar Westminster tahun 1647. Selain pengakuan iman, Sinode Westminster menghasilkan juga tata kebaktian, tata gereja, dan 2 kitab katekismus. Katekismus Besar selesai dalam bulan Oktober tahun 1647. Katekismus kecil menyusul 1 bulan kemudian. Keduanya diterima secara resmi oleh Gereja Skotlandia dalam tahun 1648. Ada 196 pertanyaan dari Katekismus Westminster. Sumber yang dijadikan dasar dari pembacaan dan penjelasan diambil dari buku 16 dokumen dasar Calvinisme yang diseleksi oleh T. van den N yang diterbitkan BPK Gunung Mulia tahun 2000 dari halaman 251 sampai 312. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Jawabannya, tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah dan bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Jawaban ini dapat kita baca dan pelajari dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-11, ayat 36. Demikianlah firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga dapat kita membacanya dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian kita mengerti bahwa tujuan hidup manusia yang tertinggi ialah memuliakan Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan hanya dipersembahkan kepada Allah yang beranugerah, yang menyatakan kasih, belas kasihan, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan, dan terlebih khusus penebusan bagi umatnya. Allah menciptakan manusia dan dikaruniakan kepada manusia segala kemampuan dan sarana untuk memuliakannya melalui pelaksanaan mandat yang dinyatakannya, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan mengelola bumi, memelihara bumi, dan memanfaatkan bumi melalui jalan pendidikan agar segala sesuatu yang dilakukan manusia bagi kemuliaan Allah berpusatkan kepada Allah melalui Kristus Tuhan. Dan setiap apa yang dipikirkan, apa yang diperkatakan dan dilakukan oleh manusia di dalam setiap aspek kehidupannya hanyalah untuk memuliakan Allah, menyatakan keagungan Allah. Dan hanya Allah lah tujuan, arah dari seluruh kekaryaan manusia. Demikian apa yang dinyatakan Tuhan. Selanjutnya, di dalam pertanyaan pertama ini, dijelaskan tujuan yang setara dengan manusia memuliakan Allah ialah bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Rujukan firman Tuhan diambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-24 sampai dengan
28. Demikianlah firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tentu kita dapat menyimak apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, agar kita benar-benar memiliki suatu kehidupan yang penuh sukacita di dalam mengenal, mengerti, dan memuliakan Allah seumur hidup kita, baik bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, maupun kita di bumi ini tetap memuliakan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21-23, firman Tuhan dinyatakan kepada kita berkaitan dengan tujuan manusia yang tertinggi, yakni bersukacita. Di dalam ayat tersebut dijelaskan demikian firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dengan dasar firman Tuhan tersebut, kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tujuan utama dan tertinggi manusia bukan uang, bukan jabatan, bukan keanggunan diri manusia, bukan kepemilikan harta benda, bukan kesehatan, bukan kehidupan yang melimpah dan mewah, tetapi hanya memuliakan Allah dan bersukacita sepenuhnya karena Allah sendiri di dalam dan melalui Kristus yang menjadikan kita milik kepunyaannya, yang memberikan kepada kita tanggung jawab yang penuh dengan keagungan. Dengan demikian, pertanyaan yang pertama ini memberikan kita gairah untuk menjalani hidup yang sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan Allah, yang menyatakan kepada kita kasih dan kebenarannya, yang hidup di dalam dan melalui kita, sehingga dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam dan melalui Kristus. Kiranya pengajaran dari pertanyaan dan jawaban yang pertama ini memberikan kepada kita suatu sikap dan tindakan yang konkret di dalam kehidupan berkeluarga, berkarya, berbangsa, bermasyarakat, sebagai saksi kebenaran dan perwujudan cinta kasih Allah kepada tiap-tiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.